Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Saya, Ria Marcella Andrianifata, mahasiswi jurusan 4 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Di video kali ini, saya akan membahas hakikat teori hubungan internasional. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, hubungan internasional memiliki beberapa teori. Tapi di video kali ini, saya hanya akan membahas 6 teori hubungan internasional. Di antaranya, teori realisme, teori liberalisme, teori idealisme, teori marxisme, teori konstruktivisme, serta teori postmodernisme. Nah, yang pertama kita bahas adalah teori realisme. Teori realisme awalnya dikenal dengan politik kekuasaan, politik nyata, common sense, sense of pessimism. Teori ini mengutamakan realisme dalam memahami hubungan antar negara. Realisme memandang sistem internasional sebagai sesuatu yang anarki. Anarki di sini adalah tidak tertumpu pada satu cita-cita bersama. Tidak ada aktor di atas negara yang mampu mengatur interaksinya. Negara cenderung mengejar kepentingan pribadi. Realisme juga memandang negara sebagai aktor utama atau aktor penting. Negara harus memindah sendiri hubungan dengan negara lain, tidak diatur oleh entitas yang lebih tinggi. Karakteristiknya adalah tidak ada otoritas yang tersentralisasi, di mana negara atau aktor bebas melakukan hubungan dengan negara lain. Tidak ada gagasan tentang polisi dunia, serta tidak ada kedaulatan di atas kedaulatan. Ada sekiranya 4 tipe dari teori realisme. Di antaranya, realisme klasik, realisme struktural, realisme defensif, dan realisme ofensif. Selanjutnya adalah teori liberalisme. Liberalisme secara harfiah bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi mengenai kebebasan. Namun, dalam studi hubungan internasional, liberalisme adalah salah satu teori untuk memahami suatu permasalahan mengenai realitas interaksi antar negara. Tokoh pelopor teori ini adalah John Locke. Menurut Locke, negara terbentuk dari perjanjian sosial antara negara yang hidup bebas dan penguasa. Teori liberalisme memandang semua manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang kehidupan. Tiap individu memiliki kebebasan dalam mengatur dirinya. Kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku pada suatu negara, sehingga negara menjadi sebuah instrumen untuk melindungi kebebasan individu secara konstitusional, ketimbang sebagai sebuah instrumen power. Liberalisme dibagi menjadi 2 tipe, liberalisme klasik dan liberalisme modern. Kita selanjutnya membahas tentang teori idealisme. Idealisme lebih berfokus kepada melihat bagaimana membentuk komunitas dunia. Idealisme mengandalkan organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia. Idealisme mengatakan bahwa inti dari keamanan internasional adalah adanya organisasi internasional. Idealisme mempercayai adanya nilai moral serta kebaikan yang melekat pada diri manusia, maka manusia pasti akan berusaha taat dengan nilai-nilai yang ada. Bagi mereka, perang adalah masalah internasional yang memerlukan teori usaha kolektif dan multilateral, bukan hanya masalah nasional saja. Selain itu, teori ini juga memandang perang sebagai dosa. Negara-negara memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, dan untuk menjaga kedaulatan-kedaulatan tersebut, diperlukan kekuatan-kekuatan militer. Kemunculan kekuatan militer ini telah memicu suasana tegang dan salah sangka di antara negara-negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus berusaha menghapus institusi yang mendorong terjadinya perang dan mengusahakan perdamaian dan ketertiban dunia. Nah, teori selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori Marxisme. Tokoh utama dari teori Marxisme ini adalah Karl Marx. Marxisme dalam teori hubungan internasional adalah pemikiran yang menolak konflik atau kerjasama negara versi realisme atau liberalisme.
sehingga lebih berfokus pada aspek ekonomi dan materialnya. Marxisme berusaha menjelaskan mengapa ekonomi lebih penting dibandingkan sektor lain, sehingga studinya lebih berfokus pada kelas masyarakat. Premis paling dasar dari Marxisme dalam hubungan internasional adalah pembagian dunia berdasarkan status ekonomi. Alih-alih motivasi politik, kaum Marxis berpendapat bahwa orang-orang kapitalis kaya menciptakan sistem negara agar kekayaan mereka bisa terus tumbuh. Dari premis dasar ini, dua teori hubungan internasional tercipta, yaitu teori sistem dunia dan teori ketergantungan. Selanjutnya, dua periode dalam teori Marxisme adalah Marxisme klasik dan Marxisme modern. Teori Marxisme dalam hubungan internasional juga menekankan pada pentingnya struktur dalam kapitalis global. Pembentukan struktur pada akhirnya menciptakan ketidaksetaraan. Teori selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil dari suatu konstruksi sosial, yakni proses dialektika antara struktur dan agen, di mana lingkungan sosial politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial politik. Hubungan internasional menurut pandangan konstruktivisme merupakan bentuk dari aktivitas sosial. Teori ini berupaya untuk mengembalikan makna sistem sosial sesuai dengan praktek para aktor dan objek interaksi mereka. Konstruktivisme dibangun atas 3 proporsi utama. Pertama, struktur sebagai pembentukan perilaku aktor sosial dan politik, baik individual maupun negara, tidak hanya memiliki aspek material, tetapi juga normatif dan ideasional. Kedua, kepentingan bukan menggambarkan rangkaian preferensi yang baku, yang telah dimiliki oleh aktor-aktor politik, melainkan sebagai produk dari identitas aktor-aktor. Ketiga, struktur dan agen saling menentukan satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke teori terakhir dari video kali ini, yaitu teori postmodernisme. Postmodernisme berpendapat bahwa kebenaran dan nilai ada berdasarkan pengetahuan dan kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan digunakan sebagai pembentukan pengetahuan. Ada sekiranya 4 cara kaum postmodernis dalam memandang dan memaknai negara dan entitasnya, yaitu kekerasan, batas-batas negara, identitas, dan statecraft. Postmodernis memang memandang kebenaran sebagai sebuah konstruksi sosial dan tergantung pada preventif tertentu. Teori ini termasuk menempatkan aktor non-tradisional seperti wanita, negara miskin, kelas, dan emensis sebagai aktor penting yang termarginalkan. Postmodernisme dalam hubungan internasional menolak anggapan tentang realitas, tentang kebenaran, tentang pemikiran bahwa ada pengetahuan yang terus-menerus meluas tentang dunia manusia. Kebenaran yang ditolak oleh kaum postmodernis adalah kebenaran secara objektif. Kaum postmodernis memiliki keyakinan bahwa pengetahuan dapat meluas dan meningkat bukannya tentang dunia alam, tetapi juga dunia sosial, termasuk sistem internasional. Kaum postmodernis ragu bahwa institusi-institusi dapat dibentuk secara jujur dan adil untuk semua umat manusia. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan teori-teori tentang hubungan internasional ini. Sekian penjelasan singkat saya tentang hakikat dari teori-teori hubungan internasional. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami hakikat setiap teori dalam hubungan internasional. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!